Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Desi Azahron, NIM 53050200016, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang filsafat politik abad pertengahan pemikiran Augustinus. Pada abad pertengahan, kekuasaan Romawi sedang berkuasa dan berpengaruh terhadap negara-negara lain. Kristen pada mulanya tidak menawarkan pemikiran politik atau terlibat politik praktis. Namun, sejak abad ke-15 sebelum Masehi, Kaisar Konstantin menjadikan Kristen agama resmi bagi Imperium Romawi. Ada dorongan dari kelas bawah atau kelas sosial yang menginginkan bahwa tidak ada perbedaan kelas, semua makhluk sama dalam pandangan Tuhan. Kristen sudah mulai terlibat politik. Romawi sebagai sebuah imperium, Kristen sebagai agama Kristen terlibat pada politik negara untuk mengatur rakyatnya. Augustinus hidup pada masa Imperium Romawi, yaitu pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Karya yang terkenal adalah The City of God yang berisi tentang sejarah dan politik kenegaraan. Sejarah menurutnya adalah arah dan drama yang ditentukan oleh Tuhan. Awal sejarah adalah peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke bumi, yaitu adanya manusia pertama di bumi. Akhir sejarah merupakan kemenangan Tuhan atas kekuasaan jahat. Di antara awal dan akhir ada sejarah yang dilalui oleh manusia, yaitu adanya peristiwa besar dalam sejarah Yesus. Sebelum puncak sejarah, dalam peristiwa Yesus sudah ada tanda-tandanya, yaitu pada masa Yahudi. Menurutnya, dalam politik kenegaraan terdapat dua kekuatan, yaitu antara kota Tuhan dengan kota bumi. Kota Tuhan sendiri dapat terwujud sebagai negara Tuhan dan kota bumi dapat terwujud sebagai negara sekuler. Negara Tuhan yaitu negara yang menjalankan ajaran-ajaran Tuhan melalui Yesus sebagai pedomannya. Kebaikan dan keadilan bersifat abadi. Negara sekuler yaitu negara yang menjalankan ajaran-ajaran berdasarkan pemikiran bebas manusia atau negara yang menjalankan ajaran-ajaran berdasarkan agama selain yang dibawa Yesus. Kebaikan dan keadilan di sini itu bersifatnya sementara. Manusia berada pada gabungan antara roh dan jahat. Ketenangan roh dan jahat berbeda. Ketenangan roh yaitu ketenangan berdasarkan kekuasaan Tuhan. Ketenangan jahat berdasarkan kekuasaan dunia. Manusia harus bisa menciptakan dua ketenangan tersebut, yaitu berdasarkan kekuasaan Tuhan dan berdasarkan kekuasaan dunia. Cara mencapai dua ketenangan tersebut yaitu manusia hidup di dunia berdasarkan ketentuan Tuhan. Negara mengatur rakyatnya berdasarkan atas ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan terlihat pada ketentuan gereja. Manusia dapat menjalankan kehidupan berdasarkan kekuatan kebaikan atau berdasarkan kekuatan kejahatan. Kehidupan yang baik berdasarkan pada kekuasaan Tuhan. Kehidupan yang jahat berdasarkan kekuatan setan. Dua kekuatan ini dijalankan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di bumi. Manusia dapat memilih menjalankan kehidupannya masing-masing, entah itu dari kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Sebuah negara harus menciptakan sebuah hukum positif yang berdasarkan atas ketentuan Tuhan melalui Yesus yang diterjemahkan oleh gereja. Ketentuan gereja yang dijadikan hukum positif bagi suatu negara akan menghilangkan kekuatan setan yang mengajak pada kejahatan. Hukum Tuhan menurut Augustinus harus dijalankan oleh negara dan menjadikannya sebagai sebuah hukum positif yang berlaku bagi seluruh rakyatnya. Maka keadilan dan ketenangan abadi akan terwujud. Augustinus juga menjelaskan bahwa keadilan politik negara Tuhan harus ditopang oleh 4 hal, yaitu pertama, Tuhan menjadi raja atau presiden yang berfungsi sebagai landasan negara. Tuhan di atas raja sebagai lambang negara. Kedua, keadilan harus diletakkan sebagai dasar negara. Keadilan yang dimaksud berdasarkan ajaran gereja. Ketiga, warga negara harus menjalani kehidupan bernegara dengan kepatuhan terhadap negara. Yang keempat, penguasa adalah pengabdi atau pelayan bagi rakyatnya.
Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.